Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang warga belajar kejar paket C PKPM Karya Mandiri. Kita berjumpa dalam video pembelajaran geografi. Kali ini kita akan belajar tentang Sistem Informasi Geografis atau SIG. Kita sudah pernah mempelajari penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh dan SIG itu tidak dapat dipisahkan. Apa sih SIG itu? Nah, SIG atau Sistem Informasi Geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. SIG merupakan sistem komputer yang bereferensi geografi yang berupa masukan. Masukan data SIG itu banyak diperoleh dari citra penginderaan jarak jauh. Yang kedua, manajemen data atau penyimpanan dan pemanggilan data. Yang ketiga, analisis dan manipulasi data. Dan yang keempat, berupa keluaran. Komponen-komponen SIG. Yang pertama berupa perangkat keras atau hardware. Hardware itu contohnya CPU, VDU, disk drive, tape drive, digitizer, printer, dan plotter. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Contohnya QGIS, ArcView, ArcGIS. Yang ketiga, manusia atau disebut juga user atau brainware. Ini merupakan pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Dua jenis data yang digunakan untuk mempresentasikan fenomena-fenomena yang terdapat dalam dunia nyata itu berupa data spasial dan data atribut. Data spasial itu data yang mempresentasikan aspek-aspek keruangan dari fenomena yang bersangkutan. Sedangkan data atribut itu jenis data yang mempresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang bersangkutan hingga dimensi waktunya. Data spasial berupa data vektor dan data raster, sedangkan data atribut bisa berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data SIG dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Analisis data SIG itu berupa analisis klasifikasi, contohnya dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. 2. Analisis overlay, contohnya dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. 3. Analisis networking, contohnya analisis sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. Keempat, analisis buffering, contohnya analisis untuk mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Dan yang kelima, analisis 3 dimensi, contohnya analisis daerah yang rawan terkena bencana. Fungsi sistem informasi geografis yaitu untuk inventarisasi sumber daya alam, untuk perencanaan pembangunan, untuk perencanaan ruang, untuk perencanaan transportasi, dan untuk mitigasi bencana.